Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dan juga pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan sore hari ini, yakni hari Ahad tanggal 10 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 3 Mei 2020 Masehi, untuk bersama-sama menyimak kajian online yang kami siarkan langsung dari Studio Tarbiyah Sunnah Media di Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dengan pembahasan kitab Syarah Hisnul Muslim yang pada kesempatan sore hari ini mengambil tema agar doa tidak ditolak. Insya Allah pemirsa, kajian ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullah Ta'ala, yang alhamdulillah sudah bersama-sama kita di studio. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Damang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sawang sulna. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallah. Baik, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, azani Allah wa iyyakum. Pada sesi tanya jawab nanti Anda dapat bergabung pada line telepon di nomor 02286862637 atau SMS WA di 0811227476. Sekali lagi di 02286862637 atau di WA SMS 081122711476. Dan alhamdulillah para pemirsa, Ustadz sudah bersiap-siap untuk menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Ustadz, dipersilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Darul Iman di Padang, pemirsa Al-Asmaul Husna TV di Cianjur, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Surau TV di Padang, pemirsa Sahabat Muslim TV di Jakarta, pemirsa Linggau TV, dan TV lain serta radio lain yang juga ikut merelay kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kemarin kita sudah membahas tentang adab-adab berdoa. Kita kasih judul agar doa dikabulkan. Sekarang judulnya berbeda, mungkin maknanya sama tapi poin pembahasannya berbeda. Agar doa tidak ditolak. Kemarin agar doa dikabulkan, sekarang agar doa tidak ditolak. Apa bedanya? Bedanya kalau agar doa dikabulkan membahas adab-adab. Siapa yang menerapkan adab-adab tersebut, maka doanya insya Allah dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku ijabah. Maksudnya doa yang dibarengi dengan adab-adab yang kemarin sudah kita terangkan. Nah, adapun agar doa tidak ditolak, membahas poin tentang hal-hal yang harus dihindari
agar doa kita ini tidak ditolak. Baik yang langsung berkaitan dengan adab doa ataupun yang tidak terkait langsung tapi ada efek. Yang jelas manapun akibat yang kita akan alami setelah berdoa, doa itu pasti menguntungkan. Siapa yang berdoa minimal dia dapat pahala dan gugur dosa, dikabulkan ataupun tidak. Kalau toh tidak dikabulkan pasti ada kompensasi lain yang sebanding dengan pengabulan doa tersebut. Kadang lebih berharga daripada dikabulkannya doa tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang hasan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihdath thalath." Tidak ada seorang pun muslim yang berdoa dengan satu doa yang di dalam doa itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung memutuskan silaturahmi. Tidak ada seorang pun muslim yang berdoa kecuali Allah akan berikan kepada orang itu salah satu di antara 3 alternatif. Pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Pertama, disegerakan dikabulkannya doa itu. Maksudnya disegerakan itu dikabulkan di dunia ini juga. Mungkin waktunya tidak spontan saat itu. Saat itu berdoa mungkin dikabulkannya saat itu juga. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin seminggu lagi, mungkin 2 minggu lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Pokoknya masih dikabulkan di dunia. Seperti yang sudah disinggung kemarin, Allah akan mengabulkan doa di saat yang paling tepat untuk orang itu. Di saat yang paling maslahat bagi orang itu. Kalau segera sekarang tidak maslahat, bahkan madarat, tidak sekarang ditunda esok lusa. Ini alternatif pertama, dikabulkan di dunia. Kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Kedua, disimpan, ditabung bagi orang itu di akhirat. Dan ini jauh lebih berharga karena akhirat abadi. Wal baqiyatu sholihah khairun indallahi thawaba wa khairun amala. Dan keabadian amal soleh, salah satu amal soleh adalah doa. Itu lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik harapannya. Ini yang kedua. Ketiga, wa imma ayyusarrafa anhu minas su'i mithliha. Atau akan dipalingkan dari orang itu keburukan yang sebanding dengan isi doa tersebut. Pokoknya salah satu di antara 3 ini pastilah akan diberikan kepada orang yang berdoa. Mendengar bahwa doa itu tidak ada ruginya, pasti menguntungkan, maka para sahabat berkata, "Idzan nukthir." Kalau begitu kami akan mempersering doa, memperbanyak doa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahu aktsar. Allah lebih banyak lagi pemberiannya. Inilah yang bisa teralami oleh orang yang berdoa. Salah satu di antara 3. Ya. Makanya berdoalah sesering yang kita mau, sesering yang kita bisa. Dalam kondisi apapun berdoalah kepada Allah. Terutama kondisi-kondisi yang mustajab untuk berdoa seperti yang diterangkan kemarin. Saat-saat terbaik untuk berdoa, saat-saat yang diijabah untuk berdoa, momen-momen yang terbagus untuk berdoa kemarin sudah diterangkan. Silakan sesering mungkin.
Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, aku tidak khawatir, aku tidak takut doaku tidak dikabulkan. Yang aku takutkanlah Allah tidak memberi hidayah untuk berdoa kepadaku. Karena malas, karena enggan, karena terburu-buru, karena banyak kepentingan dunia, akhirnya doanya diabaikan. Ya. Nah, jadi perbanyaklah doa. Nah, di dalam berdoa agar dikabulkan ada beberapa hal yang wajib dihindari. Kalau ini tidak dihindari, doa tidak dikabul. Siapa yang menghindari perkara-perkara berikut ini, insya Allah doanya dikabul. Apa saja yang harus dihindari? Pertama, hindari ini yang tidak ada kaitannya dengan berdoa secara langsung, tapi ada efek. Pertama, hindari perkara-perkara yang haram dalam kehidupan kita. Makanan, minuman, pakaian, atau barang-barang yang kita pakai, upayakan dipastikan kehalalannya. Begitu ada yang haram, sudah Allah tolak doanya. Jeritan hatinya orang itu tidak akan didengar. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam ayat yang menjelaskan apa yang Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam Al-Quran. Dan ini dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihan, inni bima ta'maluna alim." Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Semuanya. Makanya kalau umpamanya bentuk perbuatannya baik, tapi niatnya buruk, ditolak. Salat baik itu, tapi niatnya buruk. Fawailul lil musallin, celaka tuh orang yang salah satunya alladzina hum yuraun, orang yang ria. Niatnya buruk, ria. Perbuatannya baik, ditolak. Sebaliknya niatnya bagus, baik, tapi perbuatannya buruk, ditolak juga. Niatnya umpamanya ingin infak di jalan Allah untuk bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, bangun kepentingan-kepentingan dakwah, tapi caranya merampok, mencuri, korupsi, menipu, dan yang sejenisnya, nggak bisa. Perbuatan buruk walaupun niatnya baik tetap saja buruk, tidak berubah menjadi baik. Ya, sebaliknya perbuatan baik bisa menjadi buruk kalau niatnya buruk, sehingga terancam dengan azab. Salat begitu agung terancam diazab, fawailul musallin, kalau niatnya ria. Ya, makanya kalau kebaikan harus murni, semuanya baik, niatnya baik, caranya baik, tujuannya juga baik. Jadi Allah Azza wa Jalla hanya menerima yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan isi perintah yang sama dengan perintah kepada para rasul. Kepada para rasul Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Hai para rasul, makanlah olehmu makanan-makanan yang baik-baik, yang halal, dan beramal solehlah. Aku maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Ini seruan Allah, perintah Allah kepada Rasul, para Rasul, bukan hanya satu, semua Rasul, agar makan dari yang halal yang baik.
Allah pun berfirman kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik dari yang kami rizkikan kepada kalian, yang halal. Maka wajib kita memakan, meminum, mengkonsumsi, memakai barang-barang, makanan-makanan, minuman yang diyakini kehalalannya. Baik halal dzati atau halal kasabi. Halal dzati itu barang makanannya itu halal seperti buah, sayur, daging ayam yang disembelih dengan menyebut nama Allah, atau kambing atau sapi, atau kue-kue yang tidak mengandung unsur yang haram. Nah, itu semuanya halal. Halal dzati. Kalau haram dzati seperti daging babi, daging anjing, bangkai, darah, dan yang sejenisnya. Ya. Nah, ada lagi haram kasabi. Kasabi itu artinya usaha ikhtiar. Jadi zatnya halal, tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram. Nyolong umpamanya, mencuri, ya, menipu, hasil berjudi, hasil berzina. Perbuatan menipunya, perbuatan malingnya, perbuatan berzinanya, perbuatan judinya haram. Hasilnya juga haram. Walaupun bendanya, zatnya halal seperti buah-buahan kan halal. Tapi nyuri, jadi haram bagi si pencurinya. Nah, ini berpengaruh kepada doa. Lalu Nabi SAW menjelaskan, Innar rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya Rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ada orang yang banyak safar. Safar ini termasuk salah satu penyebab dikabulkannya doa. Ketika safar berdoa, doanya dikabul oleh Allah, didengar. Ada orang yang banyak safar, ash'ath, akbar. Bahasa kitanya, bahasa kerennya, dekil and dekucel. Ash'ath itu dekil. Akbaro itu berdebu. Dia dekil kucel, berarti payah, menderita selama safar. Dan kondisi yang menderita itu termasuk kondisi yang menyebabkan doanya dikabul. Ya muddu yadaihi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke langit. Menengadahkan kedua tangannya. Dan ini juga termasuk penyebab dikabulkannya doa. 3 tuh. Safar, menderita, mengangkat kedua tangan. Terus dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Terus. 4 tuh. Ada 4 penyebab dikabulkannya doa. Tapi makanannya haram, minumannya haram, apa yang dipakainya semuanya haram. Maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabul? Walaupun ada 4 faktor penyebab dikabulkannya doa. Tapi semua 4 itu terhapus oleh barang haram yang kita makan, kita minum, kita pakai, kita manfaatkan. Ini penghalang dikabulkannya doa. Ini yang pertama yang wajib dijauhi, ya, yang wajib dihindari. Hindari hal-hal yang haram. Jangan sampai ada yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita atau yang kita pergunakan. Yakinkan bahwa semuanya halal. Ini pertama. Kedua, jangan minta disegerakan azab yang tadinya Allah akan berikan kepada kita di akhirat. Seperti umpamanya kita melakukan dosa besar, wah kayaknya kita diazab nih. Kalau azab di akhirat, aduh dahsyat. Lalu daripada di akhirat, mending di dunia. Lalu berdoa, ya Allah, hukum saja saya di dunia, jangan di akhirat.
agar dengan hukuman di dunia ini dosa saya terhapus dan di akhirat selamat. Nggak boleh seperti itu. Mungkin nggak dikabul? Sangat mungkin. Dan kalau azab itu Allah turunkan di dunia, payahnya bukan main. Dahsyat. Sebagaimana diterangkan oleh Anas radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin qad khafata fasara mithlul farq. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah? Qala na'am. Kuntu aqul Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam subhanallah la tutiquhu aw la tastati'u. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fada'allaha lahu fasyafah. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melayat seorang laki-laki dari kaum muslimin yang sedang sakit. Sakitnya super parah. Kelihatan sangat menderita. Nabi SAW curiga nih ke orang ini. Lalu bertanya, apakah kamu berdoa sesuatu atau meminta sesuatu enggak kepada Allah sebelum sakit ini? Dia bilang, ya. Saya kemarin berdoa, ya Allah, siksa atau adab mana saja yang akan kau timpakan kepadaku di akhirat karena dosaku, segerakan untukku di dunia ini, agar di akhirat selamat. Jadi ternyata dia minta diazab di dunia untuk bisa selamat di akhirat. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kamu tidak akan mampu, kamu tidak akan bisa. Kenapa kamu tidak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Lebih baik doakan dengan doa seperti itu. Kalau doa kita yakin dikabul, padahal kita banyak dosa, sudah saja lebih baik berdoa minta ampunan, minta rahmat, agar tidak diazab di dunia, tidak diazab juga di akhirat. Lalu Nabi SAW mendoakan orang ini untuk kesembuh, lalu ternyata orang ini sembuh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, jangan minta azab. Jangan menantang Allah Azza wa Jalla, ya. Ketiga, agar doa kita tidak ditolak, adalah jangan lebay ketika berdoa. Apa lebay itu? Ya berlebih-lebihan sampai merinci, ya Allah umpamanya beri saya kekayaan berupa mobil, berupa kebun, berupa deposito yang banyak, berupa rumah yang megah dan mewah, berupa perlengkapan. Itu dirinci, lebay seperti itu. Nggak boleh. Nggak perlu. Atau ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Di surga nanti beri saya bidadari, beri saya kekayaan, beri saya kebahagiaan. Nggak perlu. Itu lebay. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, dia mendengar anaknya berdoa. Anaknya ini berdoa di dalam doanya. Terdengar oleh bapaknya, oleh Abdullah bin Mughaffal. Anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Orang ini berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta istana yang putih di sebelah kanan surga bila aku memasuki surga. Kalau masuk surga nanti nggak kepikiran ada apa istana putih merah atau segala macam, dengan fasilitas yang Allah sediakan sudah itu serba terpuaskan. Tapi dia minta seperti itu. Maka mendengar itu sang ayah berkata, ya bunaya salillaha tabaraka wa ta'ala al jannah.
wa'udz bihi minan nar. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu qaumun ya'taduna fid du'a wat tuhur. Wahai anakku, mintalah kepada Allah tabaraka wa taala surga dan berlindunglah kepada Allah dari neraka. Cukup. Kalau masuk surga apapun sudah akan kita rasakan, nikmati, ya. Berlindunglah dari Allah, kepada Allah dari api neraka. Karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul satu kaum dari kalangan umatku yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci. Maka tidak perlu umpamanya kita sekarang ini berdoa, ya Allah bila saya masuk surga, beri kebebasan saya untuk main bola sepuas-puasnya dan beri kemampuan saya untuk memilih untuk lihai dalam menggocek bola. Hanya karena dia hobi bola. Nggak perlu seperti itu. Beberapa tahun atau bulan yang lalu saya pernah mendapatkan pertanyaan. Mungkin di file ceramah-ceramah saya ada. Orang yang bertanya ini kelihatan tukang main game di video. Dia bertanya, Ustadz, boleh nggak saya berdoa kepada Allah, ya Allah berilah bidadari saya nanti di surga seperti karakter yang terdapat dalam game. Jadi kelihatan tukang main game. Mungkin di dalam game itu nggak tahu game apa. Yang di sana mungkin ada karakter berupa seorang wanita yang mungkin cantik, terus jagoan atau gimana. Sehingga kepincut nih oleh karakter di dalam video game tersebut. Ya, si orang yang bertanya tadi. Saya mikir ini orang inginnya masuk surga tapi kerjaannya main game terus. Apa bisa dapat? Pasti lalai dari ibadah. Di dalam ibadahnya apa yang tergambar di dalam screen komputer atau videonya itu pasti akan terbayang-bayang di dalam sholatnya. Gak mungkin bisa khusyuk yang seperti itu, ya. Jadi itu termasuk permintaan atau harapan yang lebay. Maka tidak perlu, ya. Inilah larangan yang ketiga. Larangan keempat. Tidak boleh berdoa yang isinya dosa atau memutuskan silaturahmi. Seperti contohnya ya Allah, pisahkan antara dua orang si A dan si B yang sedang bersahabat. Sebel saya. Jadikan mereka berdua menjadi musuh grot yang saling membenci. Nggak boleh, itu memutuskan silaturahmi. Atau berdoa untuk sesuatu pekerjaan yang haram dosa. Seperti umpamanya seseorang mau nyopet. Berisiko kan, lalu dia berdoa, ya Allah lancarkan operasi nyopet saya. Dia berdoa untuk melakukan dosa agar dilancarkan dalam melakukan dosa itu. Ya Allah lalaikan para pemilik dompet, tidurkan mereka, ya. Tuntun saya ke orang yang dompetnya tebal dan isinya uang terus, jangan sampai bon terus. Ya boleh berdoa seperti itu. Ya Allah beri saya rizki agar saya bisa mabok. Tidak boleh seperti itu. Ya, itu isi doa yang isinya dosa atau memutuskan silaturahmi, maka tidak boleh. Menyebabkan itu ditolak. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah wa mal istijal? Qal yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dhalik wa yada'u du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
doa seorang hamba akan senantiasa dikabul selama dia tidak berdoa yang isinya dosa atau memutuskan silaturahmi, dan selama dia tidak terburu-buru. Jadi ada 3 tuh. Pertama, isi doanya jangan dosa. Kedua, isi doanya jangan yang memutuskan silaturahmi. Yang ketiga, jangan istijal. Istijal itu terburu-buru. Apa yang dimaksud doa tapi terburu-buru? Apakah ngomongnya yang rurusuhan, kecepatan atau gimana? Ini juga yang dipertanyakan oleh para sahabat. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud terburu-buru dalam berdoa? Maka Nabi SAW menjawab, yaitu orang yang berdoa itu menyatakan, saya sering berdoa, tapi saya lihat nggak ada yang dikabulkan tuh doa saya. Akhirnya dia bosan dengan doanya dan berhenti dari doanya, meninggalkan doanya. Ternyata terburu-buru untuk dikabulkan dengan sesegera yang dia inginkan. Itu yang tidak boleh. Sudah kita terangkan kapan saat yang tepat dikabulkannya doa itu, Allah yang lebih tahu. Kita tidak tahu, kita inginnya sekarang. Tapi kita nggak tahu bahwa kalau sekarang dikabulkannya itu madarat untuk kita, tidak maslahat. Kemarin kan saya jelaskan seorang anak kecil gitu ya, 2, 3 atau 4 tahun gitu, musim hujan baru bangun tidur pagi-pagi dalam cuaca yang dingin gitu, sudah merengek minta es krim, minta es teh manis gitu. Kita sebagai orang tuanya kan sayang ke anak. Dikasih apa tidak? Tidak. Karena kalau dikasih saat itu sesuai dengan keinginan anak, madarat. Bisa sakit dia, bisa mules dia, ya, bisa menwa dia, mencret wae gitu. Nah, bisa madarat lah pokoknya mah. Maka tidak dikabulkan saat itu. Tapi tahu kita bahwa anak kita itu ingin es krim, kita akan kasih nanti pada saat yang tepat. Tapi kan anak kita yang baru 3 atau 4 tahun nggak paham urusan itu, pokoknya merengek-rengek, nangis, lalu suudzon, mama nggak sayang ke saya, kan gitu. Lebih baik nangis daripada sakit. Biarkan nangis mah nggak madarat, nggak bahaya. Nangis itu malah obat. Biarkan. Nanti juga berhenti sendiri. Kan wecerik madaku biwirna. Ini di bahasa Sunda ya, nggak perlu diterjemahkan. Akhirnya setelah anak itu dibujuk, dikasih makan dulu, dibiarkan siang dulu, berlari ke sana kemari, udah lupa kepada permintaannya. Pas jam 11, jam 12 sudah panas, anaknya juga sudah haus kelihatan, dikasih es krim. Pada saat yang tepat ya enak, nikmat, sedang panas, sedang haus, sedang kegerahan dan badannya sudah siap untuk menerima asupan es krim yang dingin. Nah, kita aja ya, dalam memenuhi permintaan anak kita aja diperhitungkan momennya, timingnya, waktunya ya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jangan istijal, jangan terburu-buru. Kenapa ya saya selalu berdoa tapi kok nggak dikabulkan juga? Itu. Maka Allah nggak akan kabul. Akhirnya karena dia sering berdoa tapi nggak dikabulkan, akhirnya berhenti. Percumalah berdoa juga, nggak pernah dikabulkan, akhirnya tidak berdoa. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dan itulah larangan yang keempat. Kelima, jangan sekali-kali mendoakan keburukan, kecelakaan baik kepada diri sendiri, kepada anak, kepada istri, kepada pembantu, kepada harta kita. Jangan. Apalagi itu orang tua ya kepada anak, anaknya bandel, anaknya nakal.
bikin orang tuanya kesel, emosi. Mungkin nakalnya teh turunan, mungkin orang tuanya lebih nakal dari itu dulunya waktu kecilnya. Babalesnya. Emang yang menyebabkan si anak jadi nakal itu siapa? Ya, tetangga. Ya orang tuanya karena lalai, mengabaikan pengawasan dan pendidikan kepada anak. Karena keselnya, saking keselnya lalu mendoakan keburukan kepada anak. Nggak boleh. Ya, jangan seperti itu. Nanti kena loh, setelah kena nyesel. Kadang-kadang nih, kenanya itu setelah anak jadi baik. Ketika usia SD atau SMP, aduh nakalnya dari mulai tisuk jedur nepikeun ka sore jeder gitunya. Itu nggak pernah ada di rumah, main, nggak makan, nggak mandi, nggak pernah ke rumah, nggak sholat, segala macam dicari entah kemana. Menjelang maghrib baru pulang. Kesel nggak? Kesel umpamanya ya. Saking keselnya lalu mendoakan, ya, mendoakan keburukan. Kamu tuh kalau gede tuh mau apa? Mau jadi gelandangan? Kamu itu nanti kalau jeda itu mau jadi pengangguran apa? Mau jadi preman apa? Nanti kena loh, ya. Atau anak ini sudah sering kali dilarang jangan main keluar. Main lagi. Jangan main keluar. Diam di rumah. Belajar. Main lagi. Lalu doakan. Sekali lagi kamu melangkah keluar. Patah tuh kakimu. Didoakan itu. Kadang-kadang dikabulkannya tidak saat itu. Setelah SMA anak ini menjadi baik. Atau apalagi setelah mahasiswa dia menjadi baik. Menjadi kebanggaan bagi orang tuanya gitu ya. Dia mungkin gaulnya dengan yang baik-baik, lingkungannya yang baik-baik, jadi seneng gitu. Nah, ketika main bola patah tuh. Siapa yang nyesel? Ibunya, orang tuanya yang mendoakannya. Saya dulu pernah mendoakan begitu, ternyata kejadian. Atau bahkan setelah anaknya lulus kuliah, bekerja, berumah tangga gitu, membantu dengan bantuan yang banyak ke orang tua, baru doanya waktu kecil itu kenanya saat itu. Menyesal, ya. Tidak boleh mendoakan keburukan, kecelakaan, baik untuk diri, untuk pasangan hidup kita, istri atau suami, ya. Untuk anak kita, untuk pembantu kita, untuk harta kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nila fiha ata'un fayastajibu lakum." Kata Nabi SAW, jangan kalian mendoakan keburukan atas diri-diri kalian. Jangan kalian mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian, kepada pembantu kalian, kepada harta-harta kalian. Karena tidaklah ya kalian berbetulan dengan saat yang saat itu Allah akan mengabulkan doanya lalu dikabulkan. Umpamanya seorang ibu karena saking keselnya kepada anaknya, kemudian mengatakan, kalau kamu sekali nakal seperti itu lagi, biar nanti kamu kelindas stroke. Saat itu ternyata dikabul. Allah mendengar dan mengabulkan omongan orang itu. Apa akibatnya? Mungkin besok lusa, seminggu, 2 minggu lagi benar-benar kelindas stroke. Setelah begitu nyesel meraung-raung ya. Hanya karena pelampiasan emosi sesaat sampai-sampai berani mendoakan keburukan. Oleh karena itu sering-seringlah di saat kesel atau di saat sedang ridho atau di saat sedang marah, di saat sedang apapun sering-sering mendoakan kebaikan bagi anak. Kalau anak umpamanya nakal sambil melampiaskan kemarahan, kita ini dasar anak calon ulama, calon surga, gitu ya. Sambil dijembel mungkin, tapi omongannya mendoakan kebaikan. Ya, ini calon hafidz Quran ini
Anak mama yang pasti nantinya menjadi hafidz Quran. Aduh, disuruh mandi tuh. Sudah seminggu nggak mandi-mandi juga. Doakan kebaikan. Karena siapa tahu pas saat itu, saat dikabulkannya doa oleh Allah SWT. Inilah larangan yang kelima. Keenam. Larangan terakhir ya. Tidak boleh berdoa minta mati. Bagaimanapun kondisi kita. Semenderita apapun, seburuk apapun, ya Allah, daripada begini-begini amat, cabut nyawa saya. Atau tadi kadang-kadang seorang ibu atau seorang ayah saking jengkelnya kepada anaknya di hadapan anaknya, caper ini, berdoa, ya Allah cabut nyawa saya daripada punya anak sebandel ini. Nah, seperti itu. Maksud dia sih agar anaknya ini sadar, menyesal, terus jadi baik. Ternyata tidak jadi baik juga. Yang jelas, ibu atau ayah yang berdoa seperti itu terjerumus ke dalam dosa besar. Karena melanggar larangan dari Rasul SAW. Sebagaimana sabda Rasul SAW, la yatamanna yanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih, fa in kana labuda mutamanniyan lil maut, falyaqul Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian hanya karena penderitaan yang sedang dialaminya. Tapi kalau dia tidak kuat lagi dengan penderitaan yang dialaminya, maka silakan berdoa dengan doa, ya Allah, panjangkan usia saya kalau kehidupan ini lebih baik untuk saya, dan wafatkan saya apabila wafat ini lebih baik bagi saya. Jadi serahkan kepada Allah, karena Allah yang lebih tahu mana yang lebih maslahat, mana yang lebih baik bagi kita, apakah panjang umur atau mati ketika itu, Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Ya Allah, apabila saya panjang usia lebih baik, panjangkan usia saya. Tapi kalau wafat saat ini lebih baik bagi saya, wafatkan saya. Boleh berdoa begitu. Nggak boleh ya Allah matikan saya sekarang, ya Allah nggak kuat lagi dengan penderitaan. Nggak boleh seperti itu. Ya, hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah 6 larangan yang harus kita jauhi selama berdoa agar doa kita ini tidak ditolak. Ya, pertama, hindarkan yang haram-haram. Yang kedua, jangan meminta azab di dunia. Yang ketiganya, jangan lebay, jangan berlebih-lebihan. Keempatnya, jangan mendoakan yang isinya dosa atau memutuskan silaturahmi. Kelimanya, jangan mendoakan kecelakaan baik untuk diri, anak-anak, pasangan hidup, atau pembantu, atau harta kita. Dan terakhir, jangan mengangan-angankan kematian. Jangan berdoa minta mati kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ke-6 poin ini ditolak, maka insya Allah doa kita ditolak. Kalau ke-6 poin ini dihindarkan, doa kita insya Allah akan diterima, dikabulkan, dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup ya penjelasan saya sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu yang cukup luang untuk bertanya jawab kepada Pak Dadang. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah. Pemirsa, baru saja kita simak bersama sesi materi dari Ustadz Abu Haidar Assundawi. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bergabung di line telepon 0228686267 atau di WA SMS di 081122711476. Ustadz, sambil nunggu yang telepon, ada beberapa yang masuk, Ustadz, SMS atau WA dari
Ada telepon dulu. Oh, telepon dulu ya. Silakan telepon. Telepon dulu. Halo, udah masuk? Siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di mana, Pak? Sekarang dengan Abdi di Marga Asih, Ustaz. Di Marga Asih. Silakan, Pak. Mau tanya tentang bagaimana itu lafaz hadisnya yang larangan wanita terlalu banyak ziarah kubur itu, Ustaz. Iya. Kemudian sehingga bagaimana itu lafaznya dan sehingga terjemahnya jadi kepada wanita itu hanya gitu, gimana itu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, wa fika barakallah. Lafaz hadis larangan para wanita banyak ziarah kubur, ya. Lafadznya bukan larangan tapi laknat, ya. La'anallahu zawwaratil kubur. Semoga Allah melaknat zawwaratil kubur. Zawwarat berasal dari kata zaro, yazuru, artinya ziarah. Orang yang ziarah disebut zair. Kalau wanita zairah. Kalau ziarahnya sekali dua kali. Kalau ziarahnya terus-terusan sering disebut zawar. Kalau laki-laki, kalau wanita zawarah. Jamaknya zawarat. Jadi la'anallahu zawwaratil kubur. Semoga Allah melaknat zawwaratil kubur. Wanita-wanita yang banyak melakukan ziarah kubur. Itu lafadznya, ya. Apa maknanya? Maknanya ada dua. Pertama, mimbabil ikhbar. Hadis ini dalam rangka memberitahukan, menginformasikan bahwa Allah melaknat para wanita yang banyak ziarah kubur. Mana kedua, doa. Semoga Allah melaknat orang-orang, wanita-wanita yang banyak melakukan ziarah kubur. Mana sih yang lebih pasti? Apakah doa atau informasi? Tentu saja informasi. Kalau informasi memberitahukan sesuatu yang sudah pasti, bahwa Allah pasti melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah kubur. Kalau doa hanya doa dari Rasul SAW, semoga Allah melaknat. Mungkin dikabul, sangat besar dikabul, tapi mungkin juga tidak dikabul. Seperti yang pernah saya kemukakan, Nabi SAW pernah melaknat orang-orang tertentu dalam sholatnya, tapi ternyata orang yang dilaknat itu masuk Islam. Tapi secara umum doa Nabi SAW dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Alhamdulillah, terima Ada kasih lagi? Ustaz. Ada lagi telepon masuk. Silakan, di mana? Siapa di mana? Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ijal di Pajajaran. Ijal di Pajajaran. Silakan. Bertanya, Ustaz. Kalau memulai doa, kan suka ada Alhamdulillahirabbil alamin hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Apakah dengan itu, Ustaz? Apa boleh dimulai dengan itu? Terus dan satu lagi, Ustaz. Pas sujud dalam sholat, apakah boleh terus-menerus berdoa dengan doa yang sama? Misal di sujud pertama doa A, sujud kedua doa B, doa C, terus-menerus diulang-ulang seperti itu. Atau harus digonta-ganti, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ijal ya. Di Pajajaran, barakallahu fiik. Pembuka doa yang tadi itu isinya bagus, tapi bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak didasarkan kepada hadis. Tapi tidak terlarang membuka doa dengan lafaz seperti yang tadi disebutkan, ya. Dan itu adalah lafaz yang banyak diucapkan oleh para pendoa. Oleh para pendoa ketika memimpin doa selalu memulai dengan kalimat tersebut. Tidak terlarang.
Isinya bagus, boleh-boleh saja. Tapi harus diketahui bahwa itu bukan didasarkan kepada hadis Nabi SAW. Selama itu doanya doa yang mutlak dan umum, boleh-boleh saja. Dan boleh kita aminkan. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau di dalam sujud kita doanya fix itu terus. Boleh apa tidak? Tidak terlarang, boleh saja. Ya, karena tidak ada larangan untuk berdoa secara fix setiap momen sujud. Boleh-boleh saja ya. Ketika umpamanya sujud pertama kita mendoakan setelah subhana rabbiyal a'la mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Sujud kedua mendoakan istri atau suami kita. Sujud ketiga setelah subhana rabbiyal a'la mendoakan anak kita yang sulung. Sujud keempat mendoakan anak nomor 2 begitu. Dan rutin setiap sholat boleh, nggak masalah ya, dibolehkan. Wallahu a'lam. Ustaz, jawabannya ada telepon masuk lagi. Halo? Silakan. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Alamsyah Ustaz. Ahlan Pak Alamsyah, silakan. Semoga Allah melindungi dan menjaga Ustaz sekeluarga dan Amin. semua yang mendengarkannya. Ustaz, saya mau bertanya mengenai berdoa. Misalnya kita mau minta ampun dan bertobat atas dosa-dosa kita. Apakah kita perlu memperinci dosa-dosa yang kita ingat atau cukup secara umum, Ustaz? Ya, demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh kita berdoa minta ampunan terhadap dosa secara umum, boleh. Boleh juga kita merinci jenis-jenis dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan yang kita amat sangat takut terhadap azab atas dosa tersebut. Ya, boleh juga ya, dan yang rinci lebih utama daripada yang umum. Karena di sana ada takkid, ada penekanan terhadap dosa yang kita ingin dosa itulah yang dihapus ya. Dua-duanya boleh secara umum, boleh juga rinci, boleh juga dua-duanya disebut minta ampunan secara umum, lalu setelah itu minta ampunan secara rinci dari dosa-dosa tertentu ya. Wallahu a'lam. Ustaz, jawabannya ada telepon masuk lagi. Ya, silakan lagi. Halo, siapa di mana? Udah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum. Ini Cepi dari Kuningan, Ustaz. Mau bertanya. Siapa? Cepi. Cepi dari Haurengambang? Dari Kuningan. Oh, dari Kuningan. Silakan. Ya. Gini, Ustaz. Apakah hadis yang sudah meninggal dan ketika meninggalnya itu belum balik, apakah bisa memberikan syafaat kepada kakaknya gitu, Ustaz? Selain kepada kedua orang tuanya. Iya. Ya mungkin itu aja pertanyaannya. Iya. Afwan. Barakallahu fik. Ada anak meninggal belum baligh. Kita sudah terangkan bahwa anaknya itu nanti akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Tabungan aja itu mah ya, celengan di akhirat bagi kedua orang tuanya. Anaknya itu nanti akan menunggu di pintu surga. Ya. Hadisnya banyak tentang hal ini. Salah satu, walaupun anaknya cuma satu, ya, laki-laki atau perempuan, apalagi perempuan. Walaupun laki-laki satu. Sebagaimana hadis ketika Nabi SAW sedang ngariung, ya, kata bahasa Kuningan nama, dengan para sahabat. Tiba-tiba di belakang punggung sahabat itu ada nongol, ada anak kecil. Oleh ayahnya diambil, dipangku, dicium, kemudian didudukkan di pangkuannya. Ditatap, diusap. Kayak yang cinta, emang cinta ya, sayang. Nabi SAW bertanya, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya, mencintai anakmu? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anak ini. Artinya sangat cinta ya. Nah itulah. Esoknya seperti biasa pada ngumpul, sahabat itu nggak ada. Yang bawa anak kemarin tuh nggak ada. Ditanya, mana si fulan?
Sahabat-sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, anak yang engkau lihat kemarin, yang dipangku, dicintai oleh ayahnya itu meninggal. Dan ayahnya sekarang sedang berduka. Kebayang ya, anak sedang lucu-lucunya, sedang puncak-puncak disayang, dicintanya, meninggal. Lalu Nabi SAW bangkit, diikuti oleh para sahabat, lalu melayat. Didapatinya orang itu sedang berduka, sedang bersedih. Oleh Nabi SAW dihibur. Hanya dengan satu pertanyaan, orang itu langsung hilang rasa dukanya. Kata Nabi SAW, mana ayyuhuma ahabbu ilaik? Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu terus hidup panjang umur dan engkau bisa bersenda gurau dengannya sepanjang waktu, atau anakmu pergi meninggalkanmu terlebih dahulu dan dia menunggumu di pintu surga. Mana yang lebih kamu sukai? Orang ini mikir, kemudian menjawab, ya Rasulullah, kalau dia mendahului aku dan menungguku di pintu surga lebih aku sukai daripada usia panjang dan bercengkrama sepanjang hidupnya denganku. Kata Nabi SAW, demikianlah anakmu sekarang. Dia menunggumu nanti di pintu surga. Mendengar itu para sahabat yang lain kabitanya. Lalu bertanya, ya Rasulullah, alahu khasah au likullina? Wahai Rasulullah, apakah hal ini khusus berlaku bagi dia saja atau berlaku bagi semua orang, bagi semua kita? Kata Nabi SAW, bal likullikum, bahkan ini berlaku untuk semua kamu. Berlaku untuk semua umatnya. Siapa di kalangan umatnya yang kehilangan anaknya ketika anaknya itu masih kecil, masih balita, belum balik, meninggal lebih dahulu, maka dia akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Menghibur nggak kira-kira? Ya menghibur. Terhibur nggak? Terhibur. Sehingga alhamdulillah ternyata anak kita yang pergi dahulu itu bahagia di sana dan kelak akan bahagiakan juga ya. Itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah juga bisa memberikan syafaat kepada kakaknya? Wallahu alam, tidak ada keterangan tentang hal itu ya. Adapun terhadap orang tuanya, iya ya. Kita berharap semoga saja. Wallahu a'lam. Atas jawabannya. Telepon lagi atau WA? Itu dulu kasihan Ya, yang WA, nanti telepon gini. Satu seling-seling, 13 ya. Iya, siap. Udah banyak nih telepon. Bismillah, saya Dini dari Cikalong Wetan, Ustadz. Apakah doa anak yang saleh untuk orang tuanya pasti sampai untuk orang tuanya meskipun orang tuanya tidak mendidik anaknya untuk menjadi soleh? Syukron Ustadz, jazakallahu khairan. Iya, pasti sampai berdasarkan sabda Nabi SAW, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati putus semua amalnya kecuali 3, salah satunya adalah waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nabi tidak mengkhususkan anak soleh yang mendoakan orang tuanya yang juga soleh. Enggak, orang tua saja ya. Kecuali orang tuanya kafir beda lagi. Ini muslim ya. Walaupun orang tua tidak mendidik karena tidak bisa mendidik. Ya, tapi jasa orang tua mengandung, terutama ibu, mengandung, melahirkan, menyusui itu aja sudah nggak bisa terbayar oleh apapun. Anak itu punya gunung emas diberikan kepada ibunya untuk ganti jasa ibu mengandung, melahirkan dan menyusui, nggak akan terbayar dengan gunung emas itu, ya. Apalagi anaknya tidak seperti itu, anaknya tidak mampu menebus jasa ibunya dengan gunung emas, ya. Maka lalu hanya karena untuk jasa mengandung, melahirkan, menyusui, lalu mendoakan untuk ibunya, untuk ayahnya, ya pasti sampai insya Allah ya, walaupun tidak mendidiknya. Wallahu a'lam. Terima kasih, syukron Ustaz. Jawabannya. Ada telepon masuk. Silakan. Silakan. Siapa di mana? Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Bu? Ustadz, saya mau nanya. Kalau memulai sholat dulu Ustadz, kan mau ke takbir kan pasti
baca bismillah. Terus habis itu mau doa iftitah itu bismillah lagi enggak. Terus sama habis doa iftitah itu mau baca surat Al-Fatihah itu baca bismillah lagi atau enggak. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak disyariatkan sebelum sholat bismillah. Umpamanya sebelum takbir bismillahirrahmanirrahim lalu takbir Allahu Akbar. Tidak disyariatkan. Adapun hadis umum kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, itu mutlak, dan mutlak ada kaidah al-am qabla al-bahthi anil makhsus la yuhtaj. Hadis umum sebelum dibahas hadis-hadis yang mengkhususkan maka tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Itu untuk hal-hal yang umum, untuk yang khusus tidak, ya. Untuk yang khusus tidak. Seperti salat telah khusus maka tidak disyariatkan bismillah sebelum salat, ya. Setelah takbir Allahu Akbar sebelum membaca iftitah tidak disyariatkan membaca bismillah. Nah, adapun ketika akan membaca Al-Fatihah ya disyariatkan membaca bismillah. Ketika akan membaca surat, kalau kita membaca dari awal surat ya disyariatkan membaca bismillah. Adapun kalau seusai Fatihah kita membaca surat tapi di tengah-tengah langsung baca ayat kursi atau langsung baca umpamanya la yukallifullahu nafsan illa usaha, maka tidak disyariatkan membaca bismillah, ya. Demikian. Ketika akan ruku apakah bismillah lagi? Enggak, ya, tidak. Jadi demikian, wallahu a'lam. Ada telepon lagi masuk. Silakan. Silakan. Siapa di mana? Udah masuk ini. Halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Siapa di mana, Ibu? Mau bertanya. Silakan, Bu. Ibu jangan dengar di radio. Kalau di radio ada delay, Bu, ada telat. Jadi langsung ditelepon dengarnya ya. Oh iya. Matiin dulu aja. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu masih dengar di radio. Jangan dengar di radio. Radionya kecilin dulu. Dengar di telepon. Nanti setelah biasa telepon baru setelah lagi radionya. Silakan. Oh, sudah, Pak. Ya. Ini mau bertanya bagaimana kita cara bertobat karena dulu kita pernah ngucapin karena kesel ke anak dengan kata-kata yang tidak baik lah gitu. Gimana cara kita bertobat? Terus yang keduanya, saya dulu waktu masih kecil anak yatim. Terus tetangga-tetangga banyak yang dolim gitu, termasuk ke ibu saya yang janda. Terus mereka menghina dan mendolimi ibu saya. Setelah ibu saya meninggal, saya sering bersedekah ke tetangga. Terus setiap kurban juga saya selalu kurban ke tetangga. Alasan saya ini amanah orang tua, padahal orang tua saya nggak pernah ngamanahi. Cuma saya pengen gini aja biar orang itu tahu dulu gitu, anak-anak yatim yang dulu mereka jolimin, terus sekarang baik mengingat mereka gitu. Jadi saya selalu ini sedekah dulu, ini amanah dari orang tua. Jadi saya setiap tahun harus kurban ke sini gitu. Kok banyak yang bertanya, duh katanya alhamdulillah, iya ini amanah dari mama gitu. Padahal sebetulnya bukan amanah gitu. Cuma saya karena saking sakit hatinya, karena waktu kecil ibu dan saya sering dijolimi sama mereka gitu, termasuk adik-adik saya gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak ditanya siapa dari mana ya. Ya, barakallah. Ya, Ibu yang barusan bertanya, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Cara tobat. Kalau ada ibu atau ayah yang pernah mendoakan keburukan kepada anaknya dulu, kesal karena kesalnya, sekarang sadar bahwa itu salah, khawatir doanya kena. Bagaimana cara tobatnya? Ya, cara tobatnya pertama berhenti dari perbuatan buruk tersebut. Jangan lagi doakan anak dengan keburukan sekesal apapun kita. Kedua, menyesal ya.
ketika bertekad tidak mengulang kembali, ya. Keempat, nggak apa-apa minta maaf kepada si anak. Dulu karena ibu saking keselnya, emosinya, pernah mendoakan kepada maaf ya, ibu salah, keliru. Tidak ada salahnya minta maaf kepada anak di saat salah, dan itu ada pembinaan, ada pendidikan. Anak nanti belajar dari ibunya bahwa kalau salah itu gentle, ksatria, ya, untuk mengakui salah dan minta maaf, ya. Nanti anak juga akan seperti itu. Kalau dia bersalah ke orang, nanti dia tidak akan ragu untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahannya, ya. Nah, itu. Nah, terus berharaplah agar doa tadi tidak kena kepada anaknya. Terus doakan kebaikan-kebaikan. Boleh kita bertobat, ya Allah, dulu saya pernah mendoakan keburukan kepada anak saya bertobat dari hal itu. Maka jangan kau timpakan doa buruk saya kepada anak itu. Tapi sebaliknya, muliakan, selamatkan, sehatkan, berikan kebaikan dan seterusnya, ya. Itulah cara memperbaiki kesalahan masa lalu. Kedua, dulu ibu yang bertanya ini karena anak yatim, kemudian sering dihina oleh tetangga-tetangganya, ya. Nah, sekarang kondisi berbalik. Ibu diberikan keluasan, rizki, kelapangan. Justru mungkin yang zalimnya dulu agak serat atau tidak semujur kita. Lalu kita balas kezaliman mereka dahulu itu dengan kebaikan. Infak, sedekah, kurban. Itu bagus, Bu, ya. Membalas keburukan dengan kebaikan. Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu perintah Allah Azza wa Jalla, ya. Lupakan kesalahan orang kepada kita. Jangan diingat-ingat sehingga tidak terbakar api dendam dalam diri kita, ya. Jadi bagus teruskan saja perbuatan baik tersebut kepada orang-orang yang dahulu pernah menzaliminya. Mungkin mereka juga malu sendiri dan sudah tobat. Dulu anak yatim yang sering dibuli, sekarang malah berbuat baik kepada kita, ya. Bolehkah mengatakan bahwa ini amanat dari orang tua? Para orang tua tidak mengamanatkan. Sebenarnya tidak boleh, ya. Karena itu dusta. Karena itu adalah bohong, ya. Nggak perlu kita mengatakan begitu, tapi dengan kita berbuat baik saja, mereka itu pasti akan memberikan apresiasi yang positif kepada kita dan ibu kita yang sudah meninggal, ya. Jadi untuk mencapai tujuan seperti tadi tidak berarti segala cara dihalalkan atau dibolehkan, termasuk berdusta, tidak, ya. Kalau memang orang tua tidak mengamanatkan, ya tidak perlu untuk mengatakan bahwa ini adalah amanat dari orang tua. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakallah. Ya, satu lagi telepon, ya, silakan. Telepon sudah masuk. Halo, siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa di mana, Bapak? Dari Pak Syarifuddin di Cimahi, Pak Ustaz. Silakan Pak Syarifuddin. Ya, yang ingin saya tanyakan, yang barangkali dua pertanyaan Pak Ustaz dari saya. Barangkali Pak Ustaz bisa mengemukakan pembuka doa yang terbaik untuk kami. Nah, ya kami dalam masih untuk juga terus mencari ilmu Pak Ustaz. Yang kemudian yang kedua, bagaimana kalau seseorang berbuat amal selama bertahun-tahun, pada tengah kehidupannya tiba-tiba dia berbuat kemaksiatan, kemudian di akhir hidupnya dia berbuat kebaikan lagi. Bagaimana dengan perbuatan baik yang dilakukan sebelum perbuatan maksiat tadi, Pak Ustaz? Apakah tetap dihitung, tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, atau gimana, Pak Ustaz? Itu barangkali, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Syarifuddin di Cimahi. Dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kalimat pembuka doa, ya? Yang pertama, bersolawat dulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah dijelaskan. Nah, yang ketiga, mohonkan ampun dulu atas kesalahan dan dosa-dosa kita.
ya. Bisa seperti yang sering kita dengar para khatib ya, di awal doanya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Karena itulah memang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Terus kita meminta ampun, mengakui dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari ayat-ayat itu lebih bagus. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar dan oleh para ulama, dianggap sebagai doa tasyahud akhir. Itu bagus. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah zalim kepada diriku dengan sebanyak-banyak kezaliman. Zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa tersebut kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampuni aku dengan ampunan yang langsung bersumber dari dirimu. Dan seterusnya itu bagus ya. Jadi minta ampun dulu, akui dulu kesalahan, setelah bersalawat kepada Nabi, setelah memuji Allah, barulah kemudian kita minta doa yang kita kehendaki ya. Ini yang pertama. Kedua, kalau ada orang waktu pemuda rajin ibadah, rajin beramal soleh. Waktu kuliah tahajud, dia tidak pernah lewat Senin Kamis saum, selalu ya, ngaji dimanapun ada dikejar. Pokoknya rajin ibadah lah ya. Al-Quran banyak dihafal ya. Sebulan tamat, sehari sejuz, itu selalu rutin. Selesai kuliah dia kerja. Pola hidup berbeda ya. Ketika kuliah dengan setelah kerja ya. Setelah kerja gaji gede, nah baru berbeda tuh, berubah pola hidupnya, jadwal kegiatannya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya selalu 1 juz selesai, sekarang mah jangankan selesai 1 bulan, setahun juga belum tentu 1 juz ya, jarang. Senin Kemisnya mulai jarang, tahajudnya mulai jarang. Yakni sholat selalu di awal waktu, berjamaah di masjid bersama imam, sekarang mah di kantor, telat dan seterusnya. Akhirnya tahajudnya luntur, akhirnya dia terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk. Ya, akhirnya melalaikan ibadah, bergaul lagi secara bebas dan seterusnya. Ya, akhirnya dia apa? Terjerumus ke dalam dosa. Salat banyak diabaikan, belang betong lagi. Apalagi saum sunnah sudah tidak ada lagi. Baca Quran tidak, ngaji tidak. Dengan lawan jenis pergaulan begitu bebas, ya, dan seterusnya. Terjerumus ke dalam dosa. Sampai mungkin dia merokok, mungkin dia minum, mungkin dia melakukan dosa-dosa besar yang lain. Apakah dosa-dosa besar ini menghapus amal-amal soleh dia dahulu? Tidak. Kecuali ada amalan-amalan penghapus amal buruk, penghapus amal baik. Contohnya apa? Ya seperti dia menceritakan sum'ah. Dulu saya muda, tahajud tidak pernah lewat Senin Kamis, kecuali dia ceritakan. Sum'ah itu saudara kembarnya riya, itu bisa saja terhapus ya. Atau nih ya, dia gibah, banyak gibah orang, zalim kepada orang. Akhirnya apa? Itu sama dengan transfer pahala dia kepada orang lain ya. Atau dia mulai meninggalkan Quran Sunnah, memakai akal. Siapa orang yang ketika memahami perkara agama memakai akal, disisihkanlah Al-Quran, dibuanglah Sunnah, maka pahala-pahalanya terhapus. Allah berfirman,
la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la ta'lamun wa antum la tash'urun. Jangan kamu tinggikan suaramu di atas suara Nabi, ya, dalam hal berbicara, maka seperti kalian meninggikan suara di atas sebagian kalian yang lain, lalu amal-amal baik kalian terhapus tanpa kalian sadari, ya. Jadi kalau dia melakukan amal-amal yang memang menjadi penghapus pahala, ya bisa terhapus. Tapi kalau tidak, maka pahala amal soleh dahulu tidak terhapus, ya. Nah, nanti kemudian menjelang tua setelah di atas 50 tahun, kemudian dia mulai lagi ibadah, tobat. Apakah ini terhapus dosa-dosa? Tergantung. Kalau dia tobat dari dosa-dosa tersebut, dosanya terhapus dengan tobatan nasuha. Tapi kalau berhenti itu tidak tobat, berhenti itu tidak berarti tobat loh, ya. Tobat itu harus selain berhenti ada penyesalan. Ada tekad tidak mengulang kembali, ya, mengembalikan hak-hak orang yang pernah dizalimi dahulu, ya. Tapi kalau hanya berhenti saja, tidak ada penyesalan, tidak bertekad untuk tidak mengulang, belum tentu tobat dia, ya. Kalau dia berhenti dari semua perbuatan-perbuatan dosa, hanya berhenti berarti tidak tobat, maka dosa itu tidak terhapus. Tetap utuh, tetap tercatat. Tapi kalau dia tobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat yang sering kita bahas, ya berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali, ikhlas di dalam bertobatnya, dan seterusnya, maka insya Allah terhapus. Dan setelah tobat, dia berarti membuka lembaran catatan baru dari amal-amalnya, ya. Dan kalau terus sampai akhir hayat dia berada di atas kebaikan, berarti matinya husnul khatimah, ya. Demikian Pak Syarifuddin, wallahu alam bisawab. Terakhir, ya, dari itu aja WA. Dari ini WA, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah, apakah termasuk berlebihan kalau berdoa, ya Allah, sebelum engkau wafatkan hamba ingin bisa menyaksikan anak hamba dalam kondisi kuat dalam keimanan, juga kuat dalam hal berharta. Barakallahu fiik, Ustaz. Gimana? Tidak berlebihan, boleh saja mendoakan seperti itu, ya. Tapi lebih utama mendoakan hidayah, kebaikan bagi anak-anak kita, ya. Lebih utama mendoakan agar anak-anak kita kelak bersama-sama kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih utama. Sebab kejayaan, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan yang hakiki hanyalah apabila seseorang sudah menginjakkan kakinya di surga. Tidak ada bandingannya, ya. Adapun dunia itu sifatnya sementara, ya. Kesuksesan di dunia mungkin menjadi beban di akhirat karena akan dihisab. Sukses dari segi pendidikan, karir, kekayaan melimpah itu akan menjadi beban di akhirat karena akan dihisab, ya. Demikian, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali besok di waktu dan gelombang yang sama. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallahu khairan pada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi atas keluangan waktu dan penyampaian materinya. Mudah-mudahan Ustadz dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Ustadz dan keluarga berada dalam kesehatan dan Allah berikan kesehatan. Para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, demikian kajian online yang diselenggarakan di studio Tarbiyah Sunnah Media yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Para pemirsa, tak lupa kami ucapkan syukron jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian program siaran pada kesempatan sore hari ini. Kami yang bertugas undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.